Abidin kalangan Syekhul Imam Al-Arif Billah ya Zainuddin Hujjatul Islam Abi Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Imam Ghazali. Istimewanya orang berilmu itu memandangnya saja nilainya ibadah. Kata baginda Nabi, nadratun ilal alim ahabu ilayya min ibadati siyamiha wa qiyamiha. Memandangnya orang yang berilmu lebih aku cintai dibandingkan kepada seorang yang beribadah 1 tahun. Baik dengan puasanya maupun artinya sholat. Oleh karenanya menjadi penting kita mencari ilmu karena disitulah kemuliaan derajatnya Allah. Hanya Allah akan tinggikan derajatnya orang yang berilmu. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tadbu. Ilmu itu pemimpin amal dan amal akan mengikuti kepada ilmunya. Artinya apa? Ilmu ini menjadi penting dan menjadi keharusan. Oleh karena waktu dan wajibnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai bulan sampai di yang lahat. Ya, ini sedemikian istimewanya. Ini adalah rahmat Allah. Berarti banyak sekali rahmat dari kita. Allah menciptakan rahmat. Allah menciptakan rahmat itu 100. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Inna Allaha bi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahid. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidan. Lalu kemudian 1 rahmat ini diantaranya diturunkan kepada siapa? Kepada kaum, ya, kepada makhluknya, bainal jin wal ins, pada jin manusia, wal bahaim, kepada binatang, wal hawaib, kepada hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Fiha yataghafuna wa fiha yatarhamuna. Lihat. Jadi Allah menurunkan rahmat itu atau Allah memiliki rahmat 100. Tetapi 1 rahmat ini hanya Allah turunkan di dunia. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman ini 1 rahmat itu ya Allah turunkan. Dan 1 rahmat ini untuk memenuhi seluruh kehidupan manusia, untuk seluruh kehidupan makhluknya, baik jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan, binatang semua. Bahkan Allah sampaikan dalam baginda Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, ketika seekor semut
mengangkatkan kakinya karena takut menginjak anak. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dengan rahmat Allah itulah saling berbelas kasih dan saling menyayangi. Di antara kita berbelas kasih, saling menyayangi, itu dari rahmat Allah. Maka ketika dicabut rahmat Allah, hilanglah yang namanya kasih sayang. Di antara manusia sering terjadi pembunuhan. Anak membunuh ibu, ibu membunuh anak, orang tua sebalik. Itu karena rahmatnya Allah sudah ditarik, dicabut. Rahmat Allah cuma ada satu di dunia, Allah turun. Bahkan kata Allah, dengan binatang liar seperti harimau, binatang buas pun mengasihi anak, itu rahmat Allah yang satu itu. Berarti hanya satu yang diturunkan oleh Allah di dunia rahmat itu, dari 100 itu, berarti sisanya berapa? Hah? Sisanya berapa? 99. Sisanya 99. Mohon maaf ya. Lihat. 99 ya. Bisa bayangkan rahmat yang satu saja itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan, seluruh karunia, seluruh kenikmatan di alam ini. Satu rahmat. Maka kata Allah oleh baginda Rasulullah, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmat, dan aku akhirkan 99 rahmat itu untuk siapa? Yarhamu biha ibadihi yaumal qiyamah, yaitu Allah khususkan, Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat, yang senantiasa bertakwa, kepada hamba-hambanya yang soleh. Bisa bayangkan ya? Satu luar biasa. Satu ini mencukupi dia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Berarti yang 90 Allah akan berikan yang teristimewa. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, umat kasih Rasul, umat baginda Rasul istimewa. Bahkan dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Batani, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana Nabi Adam itu sangat ngiri kalau bahasa ini. Kenapa ngiri? Ngiri kepada kita sebagai umat Rasulullah, umat baginda Rasulullah, bahkan dirinya menginginkan menjadi umat. Jadi Santriawati, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan yang dilakukan adalah karena itu pun ya bisikan setan, ya, yaitu hanya satu kesalahan yang dilakukan Nabi Adam, yaitu mengambil buah kuldi. Lalu apa yang kemudian terjadi? Maka terlucutilah semua pakaian itu. Artinya sebuah kehormatan,
sebuah aib yang dimunculkan. Bagaimana Nabi Adam dan istrinya Istri Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Siti Hawa. Semuanya dilucuti pakaiannya, artinya kehormatannya telanjang, ya. Lalu coba kita lihat, kita sebagai umat baginda Rasulullah udah banyak dosa berkali-kali kita lakukan, tapi Allah tidak melucuti itu pakaian kehormatan kita. Masih Allah tutup aib-aib kita. Apalagi ketika kita bertaubat, bagaimana kecepatan Allah menerima taubat kita. Istimewa. Tetapi ketika Nabi Adam bertaubat dan dipisahkan dengan istrinya, ya, berapa lama? Yang tahu? Berapa lama? Ketika dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dipisahkan antara istrinya dan beliau sebagai suaminya, sampai diterima tobatnya 300 tahun. Maka bagaimana tidak ngiri Nabi Adam kepada kita sebagai umat Rasulullah yang hari ini diberikan keistimewaan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bahwa ketika kita berbuat salah, ada nggak yang dipisahkan dengan anaknya sama Allah? Ada yang dipisahkan, bila berbuat dosa, tiba-tiba dipisahkan, ada nggak? Nggak ada kan? Lalu kemudian ada yang tiba-tiba habis melakukan dosa, tiba-tiba nggak pakai baju, ditelajangi kehormatan, kan? Bahkan taubatnya pun Allah segera jawab pertaubatannya selama taubatan nasuha. Inilah istimewanya kita sebagai umatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu satu rahmat, itulah yang Allah berikan. Subhanallah. Makanya Al-Quran menyampaikan, walad darul akhirah khairul laka minal ula. Di mana akhirat itu, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih utama daripada kehidupan dunia. Dunia itu hanya sementara dan tidak lama waktunya. Kira-kira di kita ada yang usia 1000 tahun nggak? Ada, Ustaz. Nggak ada. 200 tahun ada ya? 300 jarang. Maka kata baginda Nabi, an umri ummati baina sittin masabin. Tentang urusan umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau saat ini kita sudah usia 40 tahun, 45, 60, apalagi? Ya, tinggal nunggu waktu. Ya. Ada yang usianya udah 60 tahun. Belum ada. 50. Masih panjang waktunya ya. Amin. Tapi yang namanya umur itu nggak bisa diukur dengan ajal, maksudnya namanya ajal tidak bisa diukur dengan usia muda atau tua, betul nggak? Betul. Maka ketika kita saat ini mencari ilmu, keistimewaan orang mencari ilmu itu luar biasa. Allah memudahkan jalannya menuju surga. Bahkan sebuah pembahasan satu pasal dalam sebuah pembahasan mencari ilmu itu lebih baik sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaannya, siapa yang pernah sholat 1000 rakaat? Anda? Enggak, semalam 1000 rakaat ada? 100 deh, 100.
pertanyaannya pasti, Ustaz pernah nggak gitu dong? Oh iya, Ustaz pernah nggak? Ya pernah, makanya saya nanya. Iyalah. 100 rakaat itu dari jam 12 sampai subuh. Masya Allah. Itu dilakukan dalam rangka apa? Bukan ingin mencari pahala. Karena sholat bukan karena kita ingin surga atau takut neraka, kan begitu. Tapi carilah rahmat Allah, carilah ridho Allah. Insya Allah, nah, kita semuanya santriwati dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Istimewanya orang yang berilmu, bagian daripada rahmat Allah apa? Innan nauma ala ilmin khairun min salati ala jahlin. Sesungguhnya orang yang berilmu tidurnya itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi bodoh. Jadi tidurnya orang berilmu itu lebih baik, punya nilai ibadah dibandingkan dengan orang bodoh yang lagi ibadah. Artinya tadi al-ilmu imamul amal wa amalu tabi'u. Bagaimana semua itu harus dengan ilmunya. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu tidak dengan ilmu, mardudatun natubalu. Tertolak. Ya, tertolak, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu. Maka istimewa semuanya santriwati terus belajar, terus mencari ilmu, dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat terbesar, tadi saya ulangi lagi, rahmat terbesar yang Allah turunkan. Dari satu rahmat ini Allah turunkannya baginda Rasulullah, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan, menyampaikan atau mencurahkan rahmat dari sekalian alam. Dan rahmat itu yang satu itu tadi. Insya Allah rahmat yang 99 itu tidak bisa kita bayangkan. Oleh karenanya nanti di akhirat Allah sampaikan melalui baginda Rasulullah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatra ala qalbin bashar. Tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang pernah ya yang kemudian keadaan nanti di akhirat itu pernah dia lihat dengan mata, nggak ada. Dan tidak pernah juga terdengar dan mendengar selama hidup. Wala hatra ala qalbin bashar, atau terbersihlah dalam hati, oh nikmatnya begini ya, enggak ada, enggak bakal. Tapi kemudian kenapa di sini dalam Al-Qur'an tentang surga itu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga itu di bawahnya atau di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai, itu bagian daripada bentuk informasi bahwa kenyamanan, ya, keistimewaan daripada surga itu seperti itu. Tapi tidak bisa, karena 99% rahmat Allah yang Allah akan berikan. Maka hari ini kita cari rahmat Allah. Insya Allah dengan rahmat Allah kita tetap mendapatkan keberkahan, kasih sayang begitu Rasulullah, kasih sayang yang begitu besar untuk keluarga, suami, anak, menjadi anak yang soleh-solehan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang banyak berkah. Insya Allah segala aktivitas kita dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Saya rasa cukup ya, waktunya udah cukup ya. Di sini udah masih maghrib. Sudah maghrib. Baik, kalau begitu sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, doanya dari semua biar cepat pulih. Insya Allah semua yang ikut pengajian sehat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Semoga berkah selama dalam lindungan Allah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih, Ustaz. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir hari ini, nggih. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Terima kasih banyak ibu-ibu. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Semangat. Mudah-mudahan sehat semua. Iya.